Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku akan memberikan atau sharing mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan judul skripsi. Nah, karena aku di bidang pendidikan matematika, maka contohnya ini di pendidikan matematika, teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang di luar non-pendidikan matematika juga boleh kok. Kalau pendidikan nih, insya Allah masih nyambung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, tips mencari masalah untuk diangkat menjadi tema skripsi dalam bidang penelitian pendidikan matematika. Nah, seperti yang kita tahu, pasti mahasiswa zaman sekarang tuh lagi pusing banget, apalagi nih lagi semester 7, pusing banget pasti untuk mencari judul skripsi kan, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu. Nah, sebenarnya yang ingin aku sharing itu desainnya kuasi eksperimen. Nah, kalau belum tahu apa itu kuasi eksperimen itu salah satu contoh penelitian kuantitatif ya. Dan itu kenapa dibilang kuasi eksperimen? Karena kuasi eksperimen itu artinya eksperimen semu nih. Nah, eksperimen semu itu apa sih? Eksperimen semu itu jadi kalau kita melakukan penelitian, kita tidak bisa mengontrol semuanya gitu. Jadi misalkan nih, murid-murid kita kan hanya bisa dikontrol ketika kita sekolah aja kan. Ketika di rumah, entah dia OS, atau IQ-nya tinggi, atau dia belajar giat, atau semangatnya gitu kan. Nah, itu tidak bisa dikontrol teman-teman. Jadi namanya di pendidikan itu biasanya menggunakan kuasi eksperimen seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya banyak sih desain penelitian, ada kuasi eksperimen, ada PTK, ada analisis, ada DDR. Nah, tapi kali ini aku hanya bisa berbagi mengenai kuasi eksperimen. Next, mungkin kalau misalkan aku bisa mendapatkan ilmu tambahan, aku bakal berbagi yang lain. Nah, oke, lanjut. Nah, yang pertama nih teman-teman, kalau kita mau mengajukan skripsi, kita harus tak mencari masalah. Nah, ini kadang suka dibuat bahan candaan gitu. Kita kan udah banyak masalah, kenapa harus mencari masalah gitu. Tapi di sini permasalahannya tuh berbeda teman-teman. Mencari masalah di sini itu mencari masalah dalam penelitian, mencari masalah yang akan kita jadikan tema skripsi kita, seperti itu, bukan masalah kita sehari-hari kayak gitu. Nah, kalau di bagian pendidikan ya mungkin masalah siswa-siswa nih, apa sih masalah di lapangan itu? Masalah akan menjadi tema skripsimu. Nah, nanti ketika kita udah dapat masalah ini akan menjadi tema skripsi kita nih teman-teman. Nah, terus cari masalah yang ada di lapangan. Nah, teman-teman bisa langsung terjun langsung gitu ya ke lapangan. Apa sih masalahnya biasanya tuh kalau teman-teman PLP atau PPKT. Nah, itu kan nanti teman-teman bisa menganalisis tuh apa sih masalah dari si siswa ini tuh. Nah, yang ketiga itu teman-teman bisa membaca skripsi-skripsi kakak tingkat. Biasanya di skripsi-skripsi kakak tingkat itu di bagian saran buat peneliti selanjutnya tuh ada tuh kira-kira apa sih gitu yang harus diteliti seperti itu. Nah, aku bakal contohin masalahnya. Nah, masalah yang pertama itu rendahnya kemampuan berpikir kritis, yang kedua itu rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Ini hanya contoh ya teman-teman, masih banyak masalah lainnya gitu. Nah, yang pertama ini masalahku ya di skripsiku rendahnya kemampuan berpikir kritis. Nah, jangan semerta-merta kita langsung mencomot aja gitu rendahnya kemampuan berpikir kritis. Kita tahu dari mana kalau berpikir kritis matematis siswa itu rendah gitu. Nah, pertama teman-teman bisa melakukan studi literatur di skripsi kakak tingkat. Jadi teman-teman bisa kutip atau mencantumkan referensinya gitu. Yang kedua, teman-teman bisa langsung pra penelitian di suatu sekolah. Caranya dengan mengambil instrumen punya kakak kelas teman-teman. Diambil instrumennya, terus teman-teman bagikan deh. Tapi izin dulu ya sebelum mengambil instrumen ke yang punya skripsi. Nah, itu langsung teman-teman bagian ke murid-murid. Nah, ketika dinilai nih apakah benar kemampuan berpikir kritisnya
si siswa ini rendah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus mencari masalahnya ya. Nah, yang kedua adalah tentukan atau mencari obat dari permasalahan atau mencari solusinya. Teman-teman kan tadi udah punya masalah nih. Nah, teman-teman sekarang cari obatnya atau solusinya apa ya dari masalah itu supaya masalah itu bisa teratasi, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman bisa mencari jurnal internasional. Biasanya jurnal internasional itu selalu up to date tentang model pembelajaran, strategi, atau teknik gitu yang baru-baru, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari di jurnal internasional ya. Bisa di Cimago, Scopus, atau di Google juga bisa, nanti ketik aja gitu, nanti diarahkan sama Google-nya ke suatu situs atau web. Nah, lalu teman-teman juga bisa diingat kembali pembelajaran atau mata kuliah strategi pembelajaran atau micro teaching atau pembelajaran lainnya ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan teman-teman waktu itu pernah atau sudah pernah kuliah strategi pembelajaran kan. Nah, strategi pembelajaran itu kan pasti membahas tentang model-model, strategi, dan lain-lain. Nah, dari situ teman-teman bisa mengulang kembali, oh iya waktu itu ada model pembelajaran yang ini kayaknya cocok deh untuk masalahku, misalkan seperti itu. Atau micro teaching nih, waktu teman-teman micro teaching pasti kan ada tuh model-model yang banyak gitu ya, misalkan PBL, PJBL, atau lainnya. Nah, bisa juga tuh kita analisis dari situ. Nah, yang terakhir membaca skripsi lagi, membaca dan membaca lagi. Ya memang seperti itu ya teman-teman, karena kalau kita membaca, insya Allah referensi di otak kita tuh semakin banyak, dan ketika kita membaca kadang dapat ilham gitu dari skripsinya kakak tingkat gitu. Nah, aku akan memberikan contohnya nih. Nah, contoh obatnya. Nah, yang pertama itu contoh solusi dari permasalahan skripsiku ya, pembelajaran teknik probing question. Terus yang kedua, model pembelajaran multiliterasi. Yang ketiga, model pembelajaran kadir. Ini hanya salah satu atau beberapa contoh ya, masih banyak sekali model-model lainnya. Seperti itu, teman-teman bisa mencari sendiri. Nah, yang ketiga adalah mencari dan pahami indikator dari kemampuan yang menjadi tema. Nah, teman-teman kan udah tahu nih masalahnya apa, terus solusinya apa, udah tahu kan? Nah, sekarang yang jadi fokus teman-teman adalah teman-teman mencari indikator dari kemampuan atau masalah itu gitu. Nih aku contohin, misalkan aku kan mengambil masalah rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, berarti aku harus tahu dong kemampuan berpikir kritis indikatornya apa aja. Nah, aku ambil 4 indikator ini: menganalisis argumen, membangun keterampilan dasar, membuat kesimpulan, dan membuat penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada lagi tuh indikator dari Frisco. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, indikator ini teman-teman kalau bisa sih cari di buku atau enggak di jurnal yang up to date gitu, karena waktu itu aku pernah mengenai koneksi atau komunikasi gitu, yang tadinya indikatornya ada 6 atau berapa gitu, terus jadi bercabang jadi 12. Nah, itu kan semakin kesini pasti semakin ada pembaharuan. Jadi teman-teman juga harus cari yang benar-benar baru gitu, jangan menggunakan yang lama, karena kalau menggunakan yang lama nanti ditanya, terus apa dong bedanya sama skripsinya si kakak tingkat si A atau si B. Nah, teman-teman harus mencari perbedaan atau distingsi dari skripsi teman-teman dan skripsi kakak tingkatnya tuh. Oke, yang 3 udah ya. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat adalah tarik benang merah atau hubungkan antara langkah-langkah model pembelajaran dengan indikator. Nih, teman-teman kan udah tahu nih model pembelajarannya langkah-langkahnya apa aja, atau teknik pembelajarannya langkah-langkahnya apa aja, atau strateginya langkah-langkahnya apa aja. Terus indikatornya juga teman-teman udah pasti tahu kan tadi apa aja. Nah, ini aku kasih contoh skripsiku ya. Nah, skripsiku ini kan mengangkat tema kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kan udah ada ya 4 ini indikatornya. Terus nih 4 ini nih indikatornya. Terus pembelajaran teknik probing question itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada probing method, listening dan cause, meaning, argumen, sama extension and unfocused. Nah, maksudnya itu gini. Misalkan nih aku ambil probing argumen. Probing argumen itu ngapain aja sih?
Nah, ternyata pertanyaan mengenai ditanya tentang argumen-argumen si siswa gitu. Nah, ini ternyata bisa meningkatkan apa ya kira-kira di indikatornya gitu. Ternyata probing argumen ini bisa meningkatkan menganalisis argumen siswa, bisa meningkatkan kemampuan keterampilan, membangun keterampilan dasar, bisa membuat kesimpulan juga, dan bisa membuat penjelasan lebih lanjut seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu referensinya dari mana gitu, jangan asal tarik benang aja seperti itu. Jadi benang merah itu maksudnya panah-panah ini ya teman-teman. Tuh. Nah, yang terakhir, nah, rangkailah menjadi sebuah judul skripsi. Teman-teman udah punya nih solusinya, sudah punya juga masalahnya, nanti dirangkai menjadi sebuah judul skripsi. Nah, aku kasih contoh judul skripsi yang kuantitatif yang quasi eksperimen itu. Yang pertama itu judul aku, pengaruh pembelajaran teknik probing question terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, yang kedua ini kakak tingkat aku, pengaruh model pembelajaran case-based learning atau CBL terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Terus yang ketiga, itu temanku, pengaruh model generatif multi representation learning atau GMRL disingkatnya ya, terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, berarti teman-teman bisa tahu ya, kemampuan ini itu yang menjadi variabel terikat teman-teman. Dan model, teknik, strategi itu yang menjadi variabel bebasnya ya teman-teman. Nah, itu kadang suka ketukar, jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, kalau kalian udah mantep, kalian udah mempelajari semuanya gitu dari solusinya, dari permasalahannya, nah kalian tinggal ajuin nih ke dosennya masing-masing. Tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama di ACC. Nah, ketika di ACC, ucap syukur, alhamdulillah gitu ya. Nah, setelah itu buat proposalnya, pelajari dan pahami kembali tuh semuanya. Terus siap-siap seminar proposal gitu ya. Tapi ada juga di beberapa kampus yang seminar judulnya itu malah diseminarin proposal dulu. Jadi pas di seminar proposal itu ditentuin tuh apakah lanjut atau tidak gitu. Nah, kalau lanjut atau di ACC ya udah berarti teman-teman bisa tinggal revisi dan bimbingan deh, terus jadi skripsi. Nah, kalau no atau tidak di ACC, teman-teman yang pertama itu lawan dipertahankan dulu judulnya dan yakinkan ke dosen. Biasanya kalau mahasiswanya nggak yakin, dosennya pun nggak yakin gitu kalau mahasiswa ini bisa menyelesaikan skripsi dengan judul ini. Jadi kita tuh harus yakin, kita tuh bisa gitu. Nah, kalau memang udah diyakinkan tapi dosennya tetap kekeh, menurut dosennya itu tidak tepat atau tidak bisa di ACC, maka mintalah masukan atau saran pada dosennya. Kira-kira nih bagaimana ya Pak atau Bu, kayak gitu. Tapi dengan omongan yang sopan juga ya, karena kan takutnya jadi permasalahan juga gitu. Jadi teman-teman kalau meminta masukan atau saran, coba kata-katanya atau pilihan katanya tuh diperhatikan seperti itu. Nah, itu aja sih teman-teman. Jadi ada 5 ya tadi ya. Jangan lupa cari masalahnya dulu, cari obatnya, terus pahami indikator dan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian tarik benang, itu yang akan menjadi kerangka skripsi kita nantinya. Terus yang keempat itu, tarik benang gitu kan. Jadi terus yang kelima, rangkailah menjadi sebuah judul skripsi. Nah, aku ingetin lagi, ini itu kuasi eksperimen. Ada banyak desain penelitian, ada PTK, ada DDR, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa mempelajarinya dari membaca skripsi-skripsi kakak kelas atau kakak tingkat teman-teman, seperti itu. Nah, oke. Thank you, semoga bermanfaat. Walaupun sharingnya dikit banget gitu ya, dan berhasil. Dan jangan lupa juga ketika kita udah berikhtiar, kita juga harus berdoa karena itu yang menentukan kita nantinya, gitu kan ya. Oke, itu dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you teman-teman, bye. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau ada salah-salah kata.